Hai Geta, balik lagi sama aku Tifal di G-Talks Permata TV yang akan nemenin kalian semua di beberapa menit ke depan dengan obrolan yang pastinya seru banget. Nah, di balik tiap event yang kelihatannya rapi dan meriah, tentunya ada tim PR yang bekerja keras di belakangnya. Mulai dari melobi sponsor, memastikan media partner merasa dihargai, sampai mengundang delegasi satu persatu. Nah, kedengarannya ribet kan? Nah, justru di situ letak asiknya. Makanya stay tune bareng kita di G-Talks kali ini karena akan ada banyak hal menarik yang bisa kita ulik dari dunia PR. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita udah bareng sama narasumber kita hari ini. Ia adalah seorang CEO dari divisi PR Permata TV. Nah, sebagai seorang PR tentunya ia sudah banyak terlibat dalam berbagai event besar. Langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini. Reza Ardiansyah. Halo. Halo Bos. Gimana Kak kabarnya Kak? Kabarnya baik. Baik-baik aja. Baik banget. Oke. Kalau kesibukannya hari ini apa? Hari ini? Hari ini pasti sibuk dengan komunikasinya ya anak PR. Komunikasi sama siapa nih? Sama media partner lah tentunya. Oke, media partner. Kirain sama yang itu. Anak bahasa ini Bos. Ini bodoh gitu. Ada kan? Gak enak sumpah. Oh ya wes, ya wes. Kalau sebagai PR itu komunikasi dengan media partner ya? Ya tentunya komunikasi dengan media partner, jadi narahubung, terus memberikan informasi ya tentunya, cari informasi lengkapnya gimana, di lapangan gimana, terus nanti kita saring lagi buat ke internal di dalam Permata TV khususnya. Oke, kalau boleh tahu tuh, PR sendiri tuh apa? PR sendiri? Iya. PR intinya aja. Kunci dari organisasi menurutku ya. Oh, kunci dari organisasi. Soalnya kalau di PR sendiri itu kan ngurusnya eksternal, di luar sama di dalam. Kita ambil di luar informasi apa, kita saring terlebih dahulu, baru kita lepaskan di dalam. Di dalam Permata TV? Di dalam Permata TV. Oke. Terus kalau alasan Kak Reza sendiri tertarik buat masuk berkecimpung dalam PR tuh gimana Kak? Asal mula gitu? Awalnya tuh coba-coba. Awalnya tuh coba-coba ini ya. Enggak ya? Awalnya tuh coba-coba. Waktu itu tuh dari aku pribadi tuh dikritik dari seseorang tentang komunikasi aku yang mungkin berbicara aku ya yang kurang enak lah. Terus di situ aku cari gimana ya biar melatih komunikasi aku di sini. Terus aku awalnya itu ketemu sama Permata TV dulu. Permata TV terus ada open recruitment, aku masuk, aku langsung terjun milih ke divisi PR-nya. Kenapa milih PR-nya itu? Nah, itu karena dari kritik aku mau memperbaiki diri aku sendiri, terutama masalah komunikasi. Emang sebelumnya komunikasinya gimana sih Kak? Gak tahu juga ya, mungkin dengan kritikan itu juga aku cuma mau merubah diri aku sendiri sih. Usaha untuk merubah gitu ya? Usaha untuk merubah. Oke, setelah masuk di dunia PR, Permata TV khususnya, kendala yang akhir-akhir ini Kakak alami itu apa? Kendala akhir-akhir ini yang aku alami pastinya masalah kerjasama dengan media partner. Tentunya kita kan berhadapan dengan karakter orang yang berbeda-beda. Kita harus selalu memahami lah, itu masalahnya sih. Kita harus ngertiin orang lain, improvisasi diri sendiri buat memahami karakter mereka. Itu tentunya. Oke. Tapi kalau yang soal lobby sponsor itu gimana? Kalau kita bicara di organisasi kan Permata TV, masalah lobby sponsor sebenarnya jarang banget kalau di Permata TV. Tapi pernah. Nah, untuk sponsor kan nggak bisa bicara banyak sih untuk sponsor karena emang jarang banget di Permata TV. Oke. Tapi itu kan ada prosedurnya kan. Nah, itu gimana
prosedurnya gimana? Kita mulainya dari mana? Terus kayak tahapannya tuh gimana aja? Kipinya cah. Pak, iya ge, Pak. Balik lagi nih di soal lobby sponsor. Itu prosedur sama tahapannya gimana? Lobby sponsor tahapannya pasti bikin proposal terlebih dahulu buat sponsor. Kita kasih apa ya, benefit apa yang kita berikan kepada mereka dan apa yang mereka berikan kepada kita. Terus tentunya dengan presentasi ya, terutama presentasi proposal kita, bagaimana kita meyakinkan sponsor itu sendiri biar mau kerjasama dengan kita. Terutama di proposalnya sih, sama presentasinya itu, biar mereka tertarik sama kita. Oke. Balik lagi ke menjaga hubungan baik dengan sponsor, gimana? Menjaga hubungan baik dengan sponsor, tentunya kita implementasikan benefit yang kita mau kasih. Kita adain di proposal itu kan kita mau di benefit, misal kita kasih bentuk benefit exposure di media sosial, terus tentunya juga sering komunikasi juga, sering-sering menawarkan kerjasama lagi di event berikutnya. Tentunya itu menjaga hubungan baik ya. Ya, menjaga hubungan baik. Satu pertanyaan terakhir seputar sponsor. Bedanya sponsor sama media partner apa, Kak? Secara singkat aja nggak apa-apa. Kalau sponsor pasti urusannya dengan pendanaan. Tapi kalau media partner lebih ke publikasinya. Oke. Lanjut ke media partner. Nah, media partner biasanya kan cuma dapat logo di poster. Yeah. Apa cara bikin mereka biar lebih merasa dihargai atau kayak pernah tidak ada yang kecewa gitu? Pernah ya. Pada saat mungkin soal komunikasi yang slow respon gitu menyebabkan mereka kecewa juga itu. Terus telatnya publikasi itu juga menyebabkan mungkin beberapa media partner juga kecewa soal itu. Karena mereka kan juga punya target soal publikasinya kan. Oh iya. Itu sih. Oke. Kalau Reza sendiri, pernah nggak ada narsum yang batalin H-1? Pernah. Nah, kenapa itu? Terus kamu sebagai PR ngapain? Sebagai PR terutama pasti berunding dulu sama teman-teman kru. Nah, ini antara mau diganti narsumnya atau rubah konsepnya. Nah, itu pasti mufakat dulu lah sama teman-teman kru yang lain. Kan ini tadi dari POV narsumnya. Nah, Kalau dari PR-nya sendiri yang undang narsumnya tuh kayak mepet banget gitu. Mepet. Pernah nggak? Kalau mepet pernah juga, tapi kita lihat-lihat juga ya, kalau narsumnya emang kurang lebih terkenal atau memiliki kesibukan ya, sibuk banget lah. Lah itu kita juga was-was juga kalau kita suruh nembusin itu mepet-mepet. Terus nanti solusinya paling kita berunding sama produser atau kru yang lain buat ganti narsum atau gimana konsepnya yang mungkin lebih lebih mengenakan buat narsum itu sendiri. Oke. Jadi kayak diskusi dulu sama kru gitu. Iya. Seberapa besar peran PR dalam membentuk citra sebuah organisasi atau event? Peran PR menurutku besar banget. Soalnya kita yang tahu lingkungan di luar organisasi kita. Jadi kita yang benar-benar menjaga organisasi kita saat di luar. Misal mungkin saat liputan di luar, mungkin kru-kru yang lain nggak tahu nih soal kerjasama, tapi yang mengurusi soal kerjasama itu kan PR sama lebih sering mengkomunikasikan sama kru-kru yang kru gimana ya, buat yang ada di kerjasama itu sendiri gitu loh. Kru yang dari luarnya? Ya, kru yang dari luarnya. Oh gitu. Oke. Kalau dari pengalaman Reza, pelajaran terbesar yang kamu dapat dari PR? Pelajaran terbesar yang aku dapat dari PR,
apa ya? Bingung juga sih. Semua pelajaran di PR menurutku besar juga, besar semua. Ya bisa lah sebutin satu kayak dua kayak apa? Oh ya, eh, ketemu sama orang yang lebih dari kita. Maksudnya? Misal ada event besar dan kita masih banget di bawahnya itu. Nah itu sebuah pelajaran buat kita mencontoh dari orang itu. Aku tak anggap itu sebuah mentorku. Karena menurutku kesalahan itu bagian dari proses kita sendiri. Jadi jangan apa ya? Kok sih cah? Bingung cah? Enggak apa-apa, Aku mikir kok dulu, panas ya, enggak apa-apa. Sik pal garing iki pal kang guyu ngono pal. Kok saya iki terakhir bae iki terus games. Terus dikat ngono biasa. Baleni pertanyaan ki, baleni. Ya mau. Dari semua pengalaman kamu yang kayak ngelobi sponsor, terus ini media partner, gini-gini, terus sampai ngejaga hubungan baik sama sponsor. Nah, dari pengalaman kamu itu, pelajaran yang bisa kamu dapat dari dunia PR itu apa? Dunia PR. Tentunya soal komunikasi ya. Kita ketemu sama orang, kita berkomunikasi, kita dapat memperbaiki komunikasi kita sendiri. Dan dari aku juga seperti saat bertemu orang yang lebih dari aku, itu udah tak anggap sebagai mentorku. Itu sih. Oke, terakhir nih. Kalau ada mahasiswa yang mau masuk dunia PR, saran apa dari kamu yang mau kamu sampaikan buat mereka biar mereka tuh nggak kaget pas masuk PR gitu? Banyak-banyak berkomunikasi. Karena di PR utamanya cuma komunikasi sih. Komunikasinya jelek ya. Ya begitulah. Tapi kalau nggak bisa komunikasi ya. Ya. Oke. Kan ini udah tanya-tanya. Ini ada segmen baru. Kemarin kayaknya aku nggak ada deh. Ini ada games, mitos atau fakta. Jadi nanti aku bakal sebutin pernyataan. Terus nanti kamu bilang mitos atau fakta. Kalau mau di. Oke. Ini harus cepat apa enggak? Enggak sih. Oke. Siap? Siap. Oke. Pertama, mitos atau fakta? Sponsor cuma mau disebutin di sosmed. Mitos. Tenan, mitos. Ini harus cari alasannya. Kenapa? Kalau alasannya ya, apa? Karena menurutku mereka asumis. Oke. Ini tuh cah podcast cah. Umat tuh ya anu. Mitos karena ya dari sponsor tentunya ingin lebih ya. Mereka cari benefit yang lebih, jadi sebanyak mungkin pasti maulah disebutin. Nggak cuma di sosmed iya. Gitu ya. Oke, pernyataan kedua. MC bisa nyebutin nama sponsor sepuasnya, mitos atau fakta? Fakta. Tapi kadang-kadang kan itu tergantung sama EO-nya mereka ya. Kadang-kadang ada yang udah dibatasin itu kerjasama. Sounding MC, misal sounding MC itu di akhiran dan di awal gitu. Lanjut, delegasi selalu baca rundown sebelum datang, mitos atau fakta? Fakta, kalau aku ya. Mau alasan apa? Pakai alasan. Alasannya apa kalau ada? Kalau pasti baca rundown buat kita datangnya sih. Kalau delegasian kita live report, terutama buat waktunya sendiri kita harus terutama tepat waktu biar kita nggak ketinggalan tentang acaranya mereka itu sendiri. Masa ya nanti datang udah di intinya pembukanya nggak ada kan nggak enak sama mereka. Iya sih benar-benar. Oke lanjut. Media partner cuman peduli logonya dipasang, mitos atau fakta? Fakta.
Fakta. Fakta. Lah, kan tadi katanya cuman ini, nggak mau disebut. Nggak mau disebut di sosmed. Dia partner cuma Peduli logonya dipasang. ih nggak tok kan? Iya. Ini terhubung. Emang nggak terhubung, ta? Kan logo sama nyebutin sounding itu kan. Maksudnya nyebutan sounding di acaranya kan. Tapi kalau dua-duanya bisa nggak? Bisa sih. Berarti tergantung maunya mereka ya? Iya, tergantung di kesepakatan di surat kerjasama kita itu ada surat kerjasama MOU namanya. Oke. MOU. Kepanjangannya apa? Memory of standing. Of understanding ya. Understanding. Oke. Lanjut lah ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Masih banyak toh. Dikit kok. Oke. Kalau narsum batal, acara pasti bubar. Mitos atau fakta? Apa ya? Mitos. Mitos. Soalnya bisa digantiin. Bisa digantiin. Cari narsum lagi gitu ya? Ya, cari narsum, ubah konsep, gimana lah caranya biar acara tetap berlangsung. Oke, lanjut. Lobby sponsor harus dilakukan jauh-jauh hari. Mitos atau fakta? Fakta. Biar enggak? Biar dapat sponsor. Oke. Lanjut. Kalau sudah dapat satu sponsor besar, yang lain otomatis ikut. Mitos atau fakta? Fakta. Karena menurutku sponsor besar itu ngaruh banget ya sama sponsor-sponsor lain, event-event lain. Oh ini misal, ini udah ngikut nih, masa kita nggak ngikut, bisa nempel sekalian lah di situ. Iya. Kayak udah wow gitu. Iya. Terakhir, delegasi lebih suka acara formal daripada santai. Mitos atau fakta? Fakta. Karena? Kalau delegasi formal itu enaknya kita datang duduk ya. Mungkin acara formalan bisa dibayangin. Mungkin datang sesuai rundown, kita duduk, udah ke video live report. Tapi kalau informal ya, informal kita kan harus jalan ke sana cari yang mungkin spot-spot yang menarik lah gitu. Oke, menarik juga. Nah, terakhir mulu dari tadi. Ini beneran terakhir. Kalau ada satu kata yang menggambarkan dunia PR dari Reza, apa? Komunikasi. Soalnya ngaruh banget ya. Iya, ngaruh banget. Oke, Geta, itu aja G-Talk singkat dari kita. Nah, gimana nih? Seru banget kan? Kita bisa dengerin langsung cerita gimana PR bekerja di lapangan. Dari cerita soal lobby sponsor, menjaga hubungan dengan media partner, sampai menghadapi situasi mendadak di balik layar. Kita jadi paham betapa luas dan menantangnya dunia public relation. Terima kasih banyak untuk Kak Reza yang sudah berbagi pengalaman di G-Talks kali ini. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi sekaligus bekal buat kita semua yang mau berkecimpung di dunia PR. Saya Tifal pamit undur diri. Sampai jumpa di G-Talks berikutnya dengan tema dan narasumber yang pastinya seru banget. Nah, terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan terus G-Talks berikutnya dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.